di surga, kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Kami butuh Roh-Mu bekerja pada saat ini Tuhan. Ketika kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah hati kami terbuka Tuhan, untuk boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kedatangan kami kepadamu tidak sia-sia Tuhan, tetapi kami diberkati oleh firman-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar Tuhan, supaya kami boleh laksanakan di dalam kehidupan kami. Teman-teman kami, saudara seiman kami yang tidak hadir, Tuhan juga lawat mereka, sehingga mereka selalu diingatkan akan kasih Tuhan, dan mereka boleh menyediakan waktu yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan, untuk kembali dipersembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan almanak gereja terdapat di dalam Markus pasal 6 ayat 1 hingga ayat ke-13. Markus pasal 6 ayat 1 hingga ayat ke-13. Bila sudah mendapatkan, mari kita baca secara bersaut-sautan. Kita mulai. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat dia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapelakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran ketika lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima di dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan lepaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita hari ini terdapat dua perikop. Perikop pertama adalah Yesus ditolak di Nazaret. Kedua, Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Nah, saudara sekalian, Nazaret adalah kota kampung halaman Yesus. Saudara sekalian, di Nazaret itulah Yesus dibesarkan. Keluarga Yesus sebagai keluarga tukang kayu. Makanya Yesus dididik dari kecil menjadi seorang tukang kayu. Yesus mengabdi di rumahnya sampai 30 tahun. Baru dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai anak sulung
untuk melakukan tugas misi yang Tuhan berikan, yang Allah Bapa berikan kepadanya, yaitu memberitakan Injil keselamatan Allah. Nah, saudara sekalian, pada saat Yohanes Pembaptis membaptis orang di Sungai Yordan, Yesus keluar dan Yesus memberi dirinya untuk dibaptis sebagai satu formalitas resmi bahwa Yesus menerima baptisan. Nah, saudara sekalian, setelah Yesus dibaptis, Yesus pun dibawa oleh Roh Tuhan mengalami pencobaan daripada iblis. Yesus dibentuk oleh Allah. Tetapi setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Raja Herodes, Yesus baru keluar dan melakukan pelayanannya. Jadi saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengatakan Yesus kembali kepada kampung halamannya, Nazaret. Kenapa saudara sekalian? Karena Yesus cinta dengan kampung halamannya. Di situ terdapat saudara-saudara kandungnya. Di situ terdapat teman-teman karibnya. Di situ terdapat orang-orang sekotanya. Orang sudah kenal dia selama 30 tahun di sana. Saudara sekalian, walaupun Yesus melakukan pelayanannya, misinya memberitakan Injil, dia tidak lupa dengan kampung halamannya. Dia tetap mencintai kampung halamannya karena di situ terdapat orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Jadi Yesus pergi ke kampung halamannya adalah karena dia cinta dengan kampung halamannya dan dia ingin memberitakan firman Tuhan. Di kampung halamannya, dia ingin memberitakan firman Tuhan. Bukan saja untuk saudara-saudaranya di rumah, tetapi juga untuk orang-orang kenalannya di situ. Nah, saudara sekalian, seringkali hamba-hamba Tuhan sibuk mengerjakan penginjilan. Mereka menginjili sampai ke pelosok-pelosok, tetapi mereka lalai dengan keluarganya, lalai dengan kampung halamannya. Saudara sekalian, tidak heran apabila Yesus mengatakan, bila Roh Kudus memenuhi kamu, kamu akan beroleh kuasa menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, mulai dari kota sembahyang di mana kamu ada, terus ke tanah Yudea, terus ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara sekalian, penginjilan seharusnya dimulai dari orang-orang yang paling dekat, di kota-kota, di rumah-rumah kita sendiri. Saudara sekalian, pagar alam masih banyak orang belum mengenal Yesus. Kalau kita hanya sibuk mencari pos, kita hanya sibuk mau misi keluar, tetapi kita lupa dengan kampung halaman kita, ini adalah satu kesalahan yang besar. Saudara sekalian, Yesus cinta dengan kampung halamannya. Yesus tahu di awal pelayanannya, Nazaret merupakan sasaran pertama bagi dia. Jadi saudara sekalian, kita tidak lupa dengan kampung halaman kita. Kita harus lihat masih ada nggak saudara-saudara kita, masih ada nggak anggota keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Itu sasaran utama kita. Masih ada nggak tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, orang sekantor kita, konsumen-konsumen kita. Kalau dokter, tentu pasien-pasiennya. Masih ada nggak yang belum mengenal Yesus? Itulah sasaran utama kita memberitakan Injil. Dan itu yang paling mudah, yang paling mudah dijangkau. Jangan kita jangkau yang jauh, tapi lupa dengan kampung halaman kita sendiri. Ada hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dia sudah mengarang buku begitu banyak. Bukunya sudah laku berjuta-juta, bahkan berpuluh-puluh juta. Namanya begitu tenar, dikenal orang. Hamba Tuhan yang sangat kesohor. Tetapi apa yang kejadiannya? Ini benar, anaknya bunuh diri. Ada hamba Tuhan yang begitu tenar namanya, anaknya narkoba. Karena apa? Mereka hanya perhatikan tempat yang jauh. Mereka lupa dengan kampung halamannya.
Jadi saudara sekalian, sebagai warga pagar alam, utamakan pagar alam. Injili kota pagar alam. Karena di sini kampung halaman kita. Saudara sekalian, kemudian kita lihat. Yesus pulang ke Nazaret. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus kalau menurut kitab Matius, Markus, dan Lukas, 3 kitab ini menulis peristiwa ini. Kecuali Lukas, Matius dan Markus menulis Yesus masuk ke rumah Allah. Yesus masuk ke rumah Allah dan Yesus mengajar di sana. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan Yudas. Dikatakan oleh Lukas. Ada suatu penekanan awal yang menarik sekali yang ditulis oleh Lukas, seorang dokter. Dia tulis demikian. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Ini maksudnya Yesus ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Saudara sekalian, ternyata Yesus begitu cinta beribadah di rumah ibadat, itu sudah merupakan kebiasaannya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kebiasaan itu terbentuk bukan hanya 1-2 hari. Butuh waktu yang lama untuk membentuk suatu kebiasaan. Jadi saudara sekalian, Yesus kalau di sini dikatakan Lukas, Yesus mempunyai kebiasaan pada hari Sabat masuk ke rumah ibadat dan ibadah. Nah saudara sekalian, ini menandakan apa? Pembinaan orang-orang yang mencintai ibadah harus dimulai sejak dini. Jadi saudara sekalian, Yesus memberikan satu contoh di sini. Kenapa dia biasa? Bukan baru ketika dia tinggalkan Nazaret, baru dia biasa ibadah. Enggak. Kita lihat pada usia ke-12 tahun, Yesus waktu usia 12 tahun, Yesus diajak papa mamanya pergi ke Yerusalem. Mereka beribadah di bait Allah. Di situ Yesus bersoal jawab dengan orang-orang ahli agama di situ. Sampai dia lupa ikut papa mamanya pulang. Sampai papa mamanya di tengah jalan cari-cari nggak ketemu. Mereka pulang lagi ke Yerusalem. Mereka cari sampai 3 hari, berhari-hari, baru ketemu. Saat mereka ketemu Yesus, Yesus sedang berdebat. Yesus sedang bersoal jawab dengan ahli-ahli agama. Saudara sekalian, bayangkan anak yang 12 tahun sudah bisa berdebat, bisa bersoal jawab dengan ahli-ahli agama. Wah, memang sejak kecil dia sudah dididik. Saudara sekalian, Yesus tidak pernah sekolah agama. Yesus juga tidak pernah berguru dengan guru-guru agama. Tetapi Yesus memang sejak kecil sudah dididik di dalam keluarganya. Inilah tugas bagi orang-orang tua. Saudara sekalian, mungkin kita punya anak, kita punya cucu. Jangan lupa, kalau kita rindu anak kita cinta Tuhan, kita rindu anak kita rajin, setia di dalam ibadah, bentuklah kebiasaan mereka sejak muda. Bawalah mereka ke sekolah minggu. Tapi jangan lupa, berikanlah juga teladanmu. Bagaimana anakmu mau rajin ibadah kalau engkau sendiri malas-malasan? Saudara sekalian, kalau kita cinta anak-anak kita, bentuklah kebiasaan mereka. Saya punya pengalaman sendiri. Saya umur 12 tahun sudah tinggalkan orang tua di Lahat. Saya sekolah ke Palembang, SMP dan SMA. Di Palembang saya masuk sekolah SM Tionghoa Palembang. Sekolah saya itu nggak kenal dengan Tuhan. Nggak pernah sekali sebut di sekolah itu tentang Tuhan. Tetapi saudara sekalian, saya sudah terbiasa di gereja. Jadi ketika ujian, ulangan, saya curi-curi. Ketika kertas ulangan sudah ada di meja, saya tunduk kepala, saya pejamkan mata, saya berdoa. Sehingga teman-teman di pinggir yang
Di samping saya dia tanya, kenapa? Kamu tiap kali kalau terima kertas ujian, kamu kayaknya gugup ya. Padahal ulangan saya, nilai saya selalu nomor 1. Saya ketawa-ketawa aja, enggak. Saya enggak mau katakan bahwa saya sedang berdoa. Karena memang seluruh sekolah itu tidak percaya kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, ketika saya di asrama itu kalau mau keluar hari Minggu harus hari apapun harus isi buku absen. Di situ ditulis keperluan apa keluar. Di situ saya tulis kunjungi family. Tapi sebenarnya saya kemana? Saya ke sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu. Saudara sekalian, kenapa saya punya kebiasaan seperti itu? Karena sejak kecil, satu hari saya buka-buka album yang lama, saya lihat saya dengan adik saya masih pakai sandal jepit, tampil di perayaan Natal. Saya lihat usia saya waktu itu kira-kira 5 tahun 6 tahun lah. Kami duet nyanyi di panggung tapi pakai sandal jepit. Saya ketawa waktu itu. Oh ternyata memang dari sekolah minggu sudah dididik. Dan buktinya setelah saya menjadi guru sekolah minggu, murid-murid saya sekolah minggu di Lahat sampai saat ini, walaupun mereka pindah ke gereja mana, mereka tetap giat di dalam ibadah, mereka tetap jadi aktivis gereja. Saudara sekalian, itu mayoritas hampir 100%. Nah saudara sekalian, di sini menyatakan kepada kita betapa tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidik anak kita supaya mereka cinta Tuhan sejak mereka masih kecil. Saudara sekalian, lalu Yesus masuk ke bait Allah di rumah ibadat. Apa yang Yesus lakukan di situ? Saya katakan tadi di dalam Markus, Matius mengatakan Yesus masuk ke rumah ibadat, mereka Yesus mengajar. Tetapi Lukas menulis sangat terperinci. Lukas menulis apa? Lukas menulis ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, petugas rumah ibadat itu langsung menyerahkan buku kitab Yesaya kepada Yesus untuk dibacakan. Jadi dari situ kita tahu bahwa Yesus ini ya memang sudah dikenal di kampung halamannya ya, di kampung halamannya. Dia ini orang pintar agama, pintar pengetahuan agamanya, sehingga ketika dia masuk, petugas rumah ibadat sudah menyerahkan buku kitab Yesaya supaya dia bacakan. Saudara sekalian, Yesaya pasal 61 ayat 1-2 Yesus bacakan. Yesus bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Saudara sekalian, Lukas mengatakan Yesus bukan saja membaca ayat Yesaya itu, tetapi kemudian Yesus mengajar. Saudara sekalian, Lukas menulis terperinci. Yesus baca sedemikian rupa, kemudian Yesus mengajar. Saudara sekalian, apa reaksi orang di rumah ibadat? Mereka menjadi terkagum-kagum, mereka menjadi takjub. Bagaimana, dari mana dia ini mempunyai hikmat seperti ini? Dia kan dari kecil kita lihat, dia nggak pernah sekolah agama, dia nggak pernah jadi murid-murid rabi-rabi yang terkenal. Tetapi dia bisa menjelaskan, dia bisa memberikan kegairahan, kekaguman, ketakjuban bagi semua orang yang ada di rumah ibadah. Saudara, sehingga mereka takjub dengan apa yang dia ajarkan. Saudara sekalian, Yesus memberikan warna tersendiri di dalam ibadah. Saudara sekalian, kita tahu ya, ibadah di rumah orang-orang Yahudi, ini di rumah ibadah orang-orang Yahudi, di sinagog itu sangat monoton. Mereka liturgisnya teratur, ya, ritualnya teratur, nggak boleh beda-beda. Jadi kalau orang beribadah di rumah ibadah seperti itu, mereka bosan, bisa bosan.
Karena apa? Karena acara-acaranya seperti itu saja. Tetapi ketika Yesus masuk, Yesus memberikan warna tersendiri. Yesus menghidupkan suasana ibadah itu. Sehingga mereka merasa bergairah. Mereka merasa kagum dan takjub akan ajaran yang Yesus berikan. Saudara sekalian, inilah yang harus kita pelajari. Inilah yang harus kita tanyakan diri kita. Kalau kita hadir di gereja ini, kita jadi pendengar yang baik, atau kita berikan suasana yang sejuk, kita berikan kegairahan kepada jemaat. Dengan kehadiran kita ada damai sejahtera di dalam gereja ini, ada sukacita bagi orang lain. Atau kita datang, orang jadi tegang. Saudara sekalian, ini harus kita perhatikan. Yesus memberikan warna tersendiri di dalam ibadah. Dan warna itu membuat orang kagum dan takjub. Seringkali saudara sekalian, waktu kita sedang ibadah biasa-biasa, tiba-tiba ada orang maju ke depan kesaksian. Wah, dengan kesaksiannya ibadah jadi hidup. Tiba-tiba ada orang yang kita tidak sangka, dia datang maju ke depan, dia berikan satu nyanyian pujian. Wah, suasana ibadah menjadi hidup. Saudara sekalian, dengan kehadiran orang itu, wah, kita suka sekali. Kalau orang itu hadir, ibadah ini menjadi senang. Ibadah ini menjadi sejuk, menjadi bergairah. Pasti kita pernah mengalami. Nah, saudara sekalian, jadilah jemaat kita seperti itu. Ketika kita datang ibadah, kita berikan warna yang indah. Kita berikan kesejukan, sehingga orang merasakan kagum dan takjub kepada ajaran dan kebenaran Tuhan. Nah, saudara sekalian, lalu pertanyaannya, kalau mereka begitu takjub, kalau mereka begitu kagum kepada Yesus, kenapa akhirnya mereka menolak Yesus? Bukan saja menolak Yesus, mereka mau bawa Yesus ke jurang, mereka mau dorong Yesus, mau bunuh Yesus di situ. Kenapa, saudara sekalian? Lukas menuliskan sangat jelas. Setelah Yesus membacakan itu tadi, bahwa roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Dia sudah mengutus aku. Nah, saudara sekalian, Yesus seolah mengatakan, Yesus katakan apa? Pada hari ini genaplah nas ini. Yesus katakan, nas Tuhan ini, nubuat di dalam Yesaya ini sudah genap hari ini. Yesus seolah mengatakan, akulah utusan Tuhan. Akulah datang memberitakan rahmat Tuhan kepada dunia. Akulah datang beritakan berita untuk orang miskin, untuk orang sakit, untuk orang yang dipenjara. Akulah yang memberitakan harapan itu kepada dunia ini. Aku. Mereka nggak bisa terima. Makanya mereka katakan apa? Bukankah kita lihat dari kecil dia ini tukang kayu? Kok bisa-bisanya dia mengaku dia utusan Bapa, dia utusan Allah? Kita kan lihat dia nggak ada apa-apanya, nggak pernah dididik apa-apa. Masa utusan Allah itu Mesias, penolong itu diutus Allah sebagai seorang tukang kayu, seorang tidak pernah sekolah agama, seorang yang kita kenal dari kecil. Mungkin waktu kecil Yesus juga nakal ya. Orangnya seperti ini, mengaku-ngaku utusan Allah. Nggak mungkin kan? Apalagi ada satu kata di situ di kitab Matius dan Markus, bukankah ia anak Maria? Saudara sekalian, biasanya kalau kita mengatakan orang itu keturunan, apalagi waktu dulu ya, oh laki-laki itu dominan, wanita itu kadang-kadang nama nggak dicatat di dalam Alkitab. Jadi keluarga, kepala keluarga itu pasti nama laki-laki, ya. Tapi di dalam Matius dan Markus mengatakan, bukankah ia anak Maria? Saudara sekalian, mamanya ditonjolkan di situ. Mereka tidak katakan bukankah dia anak Yusuf? Kenapa? Oh, ternyata rumor tentang Yesus, kelahiran Yesus, mereka tahu itu tidak jelas. Apakah dia anak Yusuf? Meragukan. Ya.
Jadi daripada meragukan, yang pasti dia anak Maria. Dia dilahirkan oleh Maria. Maka mereka katakan, bukankah dia anak Maria? Tetapi kenapa di dalam Lukas mengatakan dia anak Yusuf? Lukas orang dokter, dia tahu peraturan. Ya, dia tahu etika, makanya dia tahu, dia pakai etika biasa. Kalau anak sebut nama papanya, makanya Lukas katakan, bukankah dia anak Yusuf? Tapi kita lihat apa keterangan Lukas. Ketika Lukas membuat silsilah Yesus, Lukas katakan apa? Yesus yang dianggap anak Yusuf. Dianggap. Pasti nggak? Anggapan orang. Nah, Lukas tidak menulis Yesus anak Yusuf, tapi Yesus yang dianggap orang anak Yusuf. Saudara sekalian, oleh karena seperti inilah kelahirannya nggak jelas, orangnya kita kenal dari kecil, mungkin waktu kecil ingusan terus, ya orang yang cengeng mungkin waktu kecil. Nah, orang yang tidak punya pendidikan agama tiba-tiba mengaku utusan Allah, ini menghujat Allah. Orang yang hujat Allah harus dibunuh, harus dihukum mati. Makanya mereka menggiring Yesus. Karena mengapa mereka? Mereka itu dikumpul di dalam rumah ibadah itu. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Itu musuh-musuh Yesus. Itu punya kedudukan penting di dalam keagamaan. Mereka giring Yesus ke pinggir jurang. Mereka mau dorong Yesus ke jurang. Tetapi kuasa Tuhan melindungi Yesus. Yesus berlalu dari antara mereka. Saya tidak tahu bagaimana berlalu. Mungkin tiba-tiba Yesus menghilang di depan mereka. Tiba-tiba Yesus sudah pergi. Karena apa? Belum saatnya mereka bisa membunuh Yesus. Nah, saudara sekalian, dari sini memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa jangan kita menilai orang dari latar belakangnya. Dulu dia bandit. Sekarang dia orang baik. Yang kita nilai dulu atau sekarang? Sekarang. Dulu dia ini bodoh sekolahnya, tapi sekarang dia jadi jenius. Yang kita nilai waktu bodohnya atau jeniusnya? Sekarang dong. Sekarang dong. Kenapa nilai orang dulu terus? Setiap orang punya masa lalu. Kita nilai sekarang apa yang dia kerjakan, apa yang dia abdikan, apa yang dia sumbangsinya kepada kita, kepada masyarakat. Kita lihat Edison, Thomas Alva Edison itu dulu bodoh sekali. Dia ditolak oleh gurunya, dia dikembalikan kepada orang tuanya. Kami nggak mampu didik anakmu. Tapi terakhir dia menjadi penemu yang paling besar, ribuan penemuan dia yang menemukannya. Hari ini kita menikmati listrik. Hari ini kita bisa nonton TV. Itu semua sumber asalnya dari Thomas Alva Edison. Dulu dia bodoh. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu nilailah orang sekarang, bukan dulu. Ya, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Nilailah sekarang. Nah, saudara sekalian, kemudian Yesus di antara saudara-saudaranya ada di antara mereka. Nah, ajaran Yesus memang membuat semua orang kagum dan takjub. Namun, iman mereka kepada Tuhan itu hanya sebatas kagum dan takjub. Ya, seterusnya mereka tidak percaya. Akibatnya apa? Setelah mereka menolak Yesus, Yesus tidak melakukan lagi mujizat dengan mereka di tempat mereka. Yesus meninggalkan Nazaret, Yesus pergi ke desa-desa yang lain. Nah, saudara sekalian, di sini mengatakan kepada kita, bagi orang-orang yang menolak Yesus dan tidak percaya kepada Yesus,
akibatnya mereka tidak menikmati mujizat-mujizat Yesus. Orang yang menolak Yesus akhirnya mereka tidak menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Mereka menolak Yesus. Mereka hanya menjadi penonton. Mereka hanya menjadi pendengar. Mereka dengar Yesus di kota Galilea. Yesus sembuhkan orang yang buta, orang yang timpang. Yesus bangkitkan Lazarus. Mereka hanya dengar. Mungkin mereka salah satu yang menyaksikan bagaimana Yesus di Betania itu membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dikubur. Mereka menyaksikan. Tapi sekedar menyaksikan, sekedar mendengar, mereka tidak pernah menikmati anugerah Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak percaya, mereka tidak menerima Tuhan. Jadi orang lain yang menikmati. Itu sebabnya Lukas menulis apa? Yesus memberikan contoh. Seorang nabi tidak disambut baik di kampung halamannya. Seorang nabi selalu ditolak. Yesus ceritakan sejarah di dalam Alkitab. Yesus katakan pada zaman Elia, di Israel itu banyak sekali janda. Waktu itu terjadi bala kelaparan 3,5 tahun enggak hujan. Semua orang mati kelaparan banyak sekali. Semua orang menderita kelaparan. Di Israel banyak janda-janda yang kelaparan. Tetapi Tuhan utus Elia kemana? Ke Sarfat, ke daerah kafir. Ke Sarfat, menolong janda Sarfat di situ. Karena apa? Karena dia percaya. Yesus juga katakan pada zaman Elisa, di Israel banyak orang-orang penyakit kusta. Tapi Allah tidak utus Elisa untuk sembuhkan mereka. Allah justru utus Elisa pergi ke Syria, sembuhkan seorang panglima yang namanya Naaman, orang kafir. Karena apa? Naaman percaya. Saudara sekalian, inilah akibat orang menolak Tuhan. Akibat orang yang hanya kagum, hanya takjub, tetapi tidak percaya. Saudara sekalian, banyak orang seperti ini. Orang yang bukan Kristen, orang ilmuwan, orang-orang yang pintar, mereka akui bahwa ajaran Yesus nomor 1, hebat. Yesus orang hebat. Tapi ketika mau tanya kepada mereka, percaya Yesus sebagai juru selamat? Oh, nanti dulu. Mereka nggak percaya. Tapi mereka akui ajaran Yesus hebat. Mereka kagum, bahkan mereka takjub. Kok dulu Yesus sudah bisa ya mengajar seperti ini? Oh, Yesus sudah bisa baca hati manusia seperti ini. Tetapi ketika mereka disuruh menerima Yesus, oh nanti dulu. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka hanya kebagian dengar. Mereka hanya kebagian menonton. Jadi penonton, tapi tidak jadi penikmat anugerah Tuhan. Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang menarik kepada kita. Ketika mereka tidak percaya, Alkitab mengatakan apa? Yesus heran dan sedih akan ketidakpercayaan mereka. Yesus marah? Enggak. Yesus melawan mereka? Enggak. Yesus heran dan sedih akan ketidakpercayaan mereka. Kenapa? Mereka sudah lihat Yesus adakan mujizat. Yesus sudah mendengar pengajaran Yesus yang begitu menarik, begitu berkuasa. Tetapi mereka tidak percaya. Yesus heran. Jadi saudara sekalian, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi umat Kristen, kita masih ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Tuhan heran hari ini kepada kita. Boleh jadi Tuhan gak marah, tapi Tuhan heran. Dan Tuhan sedih. Dalam satu peristiwa lagi kita lihat. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 9 di situ menceritakan Yesus juga heran. Heran akan apa? Akan iman seorang perwira asing. Dia ini bukan orang Yahudi. Dia punya hamba sakit, hampir mati.
dan dia minta tolong kepada orang-orang yang kenal dengan Yesus. Pergilah minta tolong kepada Yesus, karena dia begitu yakin, sekalipun dia hanya mendengar berita bahwa Yesus itu hebat, bisa menyembuhkan orang sakit. Dia suruh mereka minta tolong kepada Yesus, sementara dia di rumah menjaga hambanya yang sakit. Bayangkan, perwira memikirkan nasib hambanya. Saudara sekalian, hamba itu kedudukannya di rumah tangga itu enggak ada artinya, tapi dia begitu perhatikan ke nasib daripada hambanya. Tetapi ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia keluar, dia katakan apa? Jangan. Yesus enggak perlu datang, aku enggak layak terima Yesus. Aku ini orang kafir, enggak layak terima Tuhan ke rumahku. Tuhan ngomong sepatah aja, hambaku akan sembuh. Saudara sekalian, setelah Yesus mendengar pengakuannya, Yesus menjadi heran. Alkitab mengatakan Yesus menjadi heran. Kemudian Yesus memaling kepalanya, berkata kepada orang banyak, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi saudara sekalian, ketika Yesus melihat iman kita, dia heran. Heran karena apa? Apakah karena kita ragu-ragu? Apa karena kita percaya teguh dengan Yesus? Sama-sama heran. Ya, kalau kita iman teguh kepada Tuhan, Tuhan juga jadi heran. Anakku ini heran, dia begitu percaya kepadaku. Tetapi kalau kita ragu-ragu, kita menolak dia, Tuhan juga heran. Heran, dia sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan, tapi dia tetap tidak percaya. Kita tergolong yang mana? Kita membuat Tuhan heran karena apa? Saudara sekalian, kita melihat, sekalipun Yesus ditolak, apakah Yesus mati kuntung? Apakah Yesus berhenti melayani? Tidak. Alkitab mengatakan mereka menolak Yesus. Yesus pergi ke desa-desa lain. Yesus tetap merekrut murid-muridnya, mengajak murid-muridnya untuk melakukan, memberitakan Injil pertobatan, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan orang banyak. Yesus tetap lakukan. Nah saudara sekalian, apakah kita juga seperti ini? Ketika kita ditolak, ketika pendapat kita tidak diterima, ketika kita mendapat perlawanan, kita jadi tinggalkan pelayanan kita. Saya nggak mau kerja lagi karena saya sudah ditolak. Saudara sekalian, apakah kita kecewa? Kita datang ibadah, apakah kita melihat karena di rumah ibadah ada orang yang tidak kita senangi? Oh, berhenti, aku nggak mau ke gereja. Kalau kita ke gereja, kita tidak suka dengan pendetanya, kita tuh tidak suka dengan khotbahnya. Berhenti. Kalau dia khotbah, saya nggak datang. Saudara sekalian, hati, kesetiaan kita, kerajinan kita, ibadah kita kepada Tuhan, semangat kita melayani Tuhan, tidak boleh dipadamkan, dimatikan oleh siapapun dan apapun, oleh keadaan situasi yang bagaimanapun. Kasih kita kepada Tuhan hendaknya tetap. Paulus mengatakan, siapa yang bisa memisahkan kasihku kepada Allah, kepada Yesus, Yesus kepadaku? Nggak ada. Maut sekalipun nggak bisa memisahkan kasihku kepada Kristus. Kuasa di langit, di bumi, kuasa setan, kuasa di udara, siapapun tidak bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus. Hendaknya seperti itu. Tetap melayani Tuhan walaupun kita mendapat penolakan. Ingat, Yesus mendapat penolakan, dia tetap setia dalam pelayanannya. Saudara sekalian, ada satu hal lagi yang biasa terjadi. Kenapa mereka, orang-orang itu, orang-orang di Nazaret itu, mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka melecehkan Yesus. Mereka menyepelekan Yesus. Karena mereka sudah saking kenal dengan Yesus. Sejak kecil kita sudah lihat.
Sejak kecil aku sudah bergaul dengan dia. Masa sih dia sehebat itu? Masa sih dia utusan Allah? Nah, seringkali saking kenalnya kita dengan Yesus, saking akrabnya kita dengan Tuhan, hormat kita kepada Tuhan jadi berkurang. Saudara sekalian, saking kita lamanya melayani Tuhan, kita sudah menganggap Tuhan biasa-biasa saja, nggak luar biasa. Kita justru lebih hormat kepada orang yang baru kita kenal daripada orang yang setiap hari makan minum dengan kita. Walaupun dia hebat, dulu kita anggap dia hebat, tapi sudah bertahun-tahun bergaul, sudah kenal akrab, hormat kita kepadanya jadi berkurang. Kita ngomong dengan dia bisa sembarangan, ya. Kita mencaci maki bisa dengan kata-kata kasar. Ya saudara sekalian, keakraban, ingat, keakraban, keintiman bisa mengurangi hormat kita kepada seseorang. Hati-hati, ini pun bisa terjadi kepada Tuhan. Saking lamanya saya jadi orang Kristen, datang gereja saya sudah semaunya, mau ngomong apa bebas, mau ngomong kasar juga boleh, karena sudah saking lamanya aku ada di gereja ini, sudah saking lamanya aku ada dengan Tuhan. Aku mau ibadah, nggak mau ibadah ya Tuhan ngertilah Tuhan. Ini Tuhan sudah akrab dengan aku kan, kurang hormat sudah. Saudara sekalian, jangan terjadi seperti itu. Kita harus koreksi. Ya, seharusnya orang yang makin intim dengan Tuhan, dia makin menghormati Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin melakukan perbuatannya takut menyakiti orang yang dia kasih. Nah, saudara sekalian, setelah itu Yesus utus ke-12 muridnya. Saudara sekalian, Yesus utus ke-12 muridnya. Ada yang Yesus lakukan. Pertama, Yesus melengkapi mereka dengan kuasanya. Saudara sekalian, di sini mengatakan kepada kita, kalau kita mau lakukan pelayanan untuk Tuhan, kita harus lengkapkan diri kita. Kita harus punya senjata. Ya? Kita mau berburu, tidak bawa senjata, bagaimana kita berburu? Kita diburu oleh binatang nanti. Ya? Nah, Yesus mengutus murid-muridnya. Pertama dia lengkapi mereka dengan kuasanya. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kita mau menjadi saksi Tuhan. Kita butuh kuasa Roh Tuhan, menolong kita, memberi kita kekuatan. Kita juga perlu melengkapi diri kita dengan firman Tuhan, pengetahuan tentang ajaran Tuhan, sehingga kita bisa mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Inilah syarat pertama bagi orang yang mau diutus Tuhan. Syarat kedua, Yesus mengutus mereka untuk melakukan tugas-tugas seperti apa yang dia lakukan. Yesus tidak mengajar kita berbuat macam-macam di luar kehendaknya. Kalau Yesus contohkan A, lakukanlah A. Kalau Yesus contohkan A, B, C, D, lakukanlah A, B, C, D. Jangan kita lakukan X, Y, Z yang tidak diajarkan oleh Yesus, yang tidak dicontohkan oleh Yesus. Nah, Yesus mengutus murid-muridnya melakukan seperti apa yang dia lakukan. Dan kita lihat akhirnya Alkitab mengatakan apa? Murid-murid itu pergi memberitakan Injil pertobatan sama dengan Yesus, mengusir banyak setan sama dengan Yesus, mengolesi orang dengan minyak, menyembuhkan penyakitnya sama dengan apa yang Yesus lakukan. Itulah utusan Tuhan yang harus melakukannya. Yang ketiga, mereka diutus berdua-dua. Kenapa dua? Kenapa enggak sendiri-sendiri? Karena Yesus anggap berdua lebih baik daripada sendiri. Berdua bisa saling bincang-bincang, saling mendukung, saling kompromi, saling memberikan nasihat, saling memberikan semangat. Nah, saudara sekalian, dua orang bekerja atau lebih itu lebih menghasilkan hasil yang maksimal
Dan di sini Yesus mau katakan para pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan adalah pekerjaan tim. Sekalipun kita bisa kerjakan sendiri, tapi Tuhan tuntut pekerjaanku, pelayananku harus bekerja secara tim, secara kerjasama. Kita lihat gereja mula-mula kenapa begitu maju, karena mereka sehati, mereka bekerja sama. Yang kaya jual harta, keluarkan uangnya. Yang miskin berdoa, dukung dengan doa. Yang mampu punya keahlian, mereka sumbangkan tenaganya. Sehingga di situ dikatakan yang kaya tidak berlebihan, yang miskin tidak berkekurangan. Nah, saudara sekalian, kerjasama melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian ada satu peraturan Yesus yang begitu keras. Tidak boleh bawa apa-apa kecuali bawa tongkat, kecuali pakai kasut. Uang nggak usah bawa, baju jangan bawa 2 setel, ya. Pokoknya jangan bawa apa-apalah. Saudara sekalian, kita tahu melayani Tuhan ada kebutuhan banyak kan. Tapi kenapa Yesus berikan peraturan begitu keras? Nah, Yesus mau murid-muridnya fokus kepada tujuan. Saya yakin, saya tadi pikir juga Tuhan ini kayaknya enggak cengli ya. Kalau mereka berjalan seharian, mereka makan apa sih kalau enggak bawa uang? Enggak bawa bekal? Masa mereka lapar tahan seharian? Jadi berarti yang Tuhan utus ini bukan untuk perjalanan seharian. Tuhan mengutus kamu berjalan untuk yang dekat. Jadi jangan tujuannya jauh-jauh, enggak. Sasarannya enggak perlu jauh. Yang penting fokus kepada tujuan. Jangan menyimpang kiri, jangan menyimpang kanan. Ya, saudara sekalian, kalau kantongnya penuh, kita nggak boleh lihat ada makanan, jajan dulu, biasa itu kan. Nanti kita punya persediaan apa, pokoknya sibuk, nanti sampai ke tujuan sudah terlambat. Yesus mau kita fokus kepada tujuan. Bayangkan orang lomba lari, ada tidak orang lari lomba sambil lihat kanan kiri? Enggak, tujuannya ke depan. Itulah Paulus ngomong apa? Lupakan yang di belakangmu, tujukan yang di hadapanmu. Tujukan matamu kepada patokan Yesus. Berlari-lari arah sana. Karena apa? Di situ ada hadiah Allah, ada panggilan Allah di dalam untuk kamu di dalam Yesus. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu mereka tidak disuruh bawa persediaan. Nomor 2, maksud Tuhan apa? Supaya mereka tidak bawa persediaan, supaya mereka percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan. Kalau mereka semua siap, seolah-olah mereka nggak percaya bahwa Tuhan bisa memelihara mereka. Mereka mau melatih mereka supaya percaya akan Tuhan bisa memelihara mereka. Kalau aku utus kamu, aku tanggung jawab tentang kehidupanmu. Tanggung jawab itu apa? Yesus katakan apa? Sebab, Matius 10 ayat 10. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Saudara sekalian, ini peringatan ya. Peringatan. Yesus ingatkan muridnya, kamu jangan khawatir. Kalau kamu bekerja, kamu pantas dapat upah. Tapi Tuhan bukan hanya mengingatkan orang pekerja saja. Yesus mengingatkan orang yang dilayani. Ingat, kalau orang melayanimu, bekerja untukmu, pantas kamu berikan dia upah, cukup. Nah, saudara sekalian, jadi jangan biarkan hamba Tuhan kita tidak punya makan, tidak punya pakaian. Ya, semua orang yang melayani kita, utusan Tuhan yang datang kepada kita, kita harus memberikan kecukupan kepada mereka. Ini satu yang Tuhan ajarkan. Tetapi firman Tuhan begitu lengkap. Ya. Hamba Tuhan juga melayani tanpa memikirkan imbalan. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan demikian. Kalau demikian, apakah upahku?
Maksud Paulus, kalau aku sudah melayani demikian, upahku apa? Paulus katakan, upahnya apa? Upahku ialah ini, kata Paulus, bahwa aku boleh melayani, aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kita kan aneh omongan Paulus. Upahku adalah aku dapat memberitakan Injil tanpa upah. Tidak mendapat upah. Jadi bagi Paulus apa? Konsentrasi yang ada padaku adalah melayani, memberitakan Injil. Kalau aku diizinkan Tuhan, diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan kesempatan untuk memberitakan Injil, itu adalah upah yang terbesar yang Tuhan berikan kepadaku. Upah materi itu tidak kutuntut, tidak pernah kupikir. Karena selanjutnya Paulus mengatakan apa? Bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus tegaskan. Paulus katakan apa kepada orang-orang yang dilayaninya? Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 11 dan 14. Paulus katakan demikian untuk menyadari jemaat yang dilayaninya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Paulus katakan sedemikian. Paulus katakan kepada jemaat, kalau kami sudah menaburkan benih rohani kepadamu, kelewatankah, berlebih-lebihankah kalau kami mendapat imbalan daripada kami? Kelewatan enggak? Kami bekerja, kami dapat imbalan. Kelewatan enggak? Nah, kemudian Paulus menekankan lagi ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara sekalian, pemberitaan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Tuhan menentukan, ini ketetapan Tuhan. Jadi kita harus ingat, pemberitaan Injil, mereka harus hidup dari pemberitaan Injil. Ini diingatkan kepada jemaat bahwa mereka memberitakan Injil, mereka harus diberikan kehidupan. Jangan mereka nggak bisa hidup. Tetapi Petrus mengatakan apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Petrus mendapat pengajaran dari Yesus dan dia sampaikan kepada jemaatnya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat kedua, Petrus berkata demikian. Tugas seorang hamba Tuhan adalah gembalakan kawanan domba Allah. Bukan terpaksa, dengan sukacita, dengan sukarela. Bukan menuntut keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Rasul Paulus katakan apa di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 17? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain. Paulus katakan ya, karena ada orang lain seperti itu. Kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan Allah. Saudara sekalian, Paulus katakan tidak sama dengan banyak orang. Kita tahu ya, kita di YouTube kan baca. Ada hamba Tuhan gunakan firman Tuhan untuk cari keuntungan. Kamu harus transfer ya, tidak boleh lewat jam sekian ya. Ini perintah Allah, ini Allah berbicara kepada saya. Saudara sekalian, banyak hamba Tuhan sekarang telah menyimpangkan, mengajarkan firman Tuhan untuk cari keuntungan. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini ingatkan. Baik hamba Tuhan menjadi utusan Tuhan, melayani Tuhan sebagai satu karunia yang terbesar, bukan cari keuntungan. Tetapi Tuhan tekankan, bagi siapa yang dilayani wajib memberi kecukupan kepada hamba Tuhan agar dia dapat hidup dari pemberitaan firman Tuhan itu. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan begitu baik, begitu lengkap pengajarannya bagi kita.
misioneri yang ternama Hudson Taylor, yang pernah melayani Tiongkok bertahun-tahun. Waktu dia pensiun, dia mengungkapkan pengalamannya seperti ini. Selama saya melayani, saya punya pendapat, saya punya satu kesan, saya punya satu pandangan yang pasti, bahwa pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan berkat Allah. Hudson Taylor mengatakan apa? Pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kalau aku lakukan itu dengan cara Tuhan, bukan dengan caraku, bukan dengan nafsuku, maka tidak akan kekurangan berkat daripada Tuhan. Inilah pengalaman Hudson Taylor, seorang misioneri yang terkenal. Saudara sekalian, kemudian Yesus menganjurkan mereka apa? Kalau kamu masuk ke kota, ada keluarga yang menyambut kamu, tinggallah di situ sampai kamu selesai pekerjaanmu, baru kamu tinggalkan. Saudara sekalian, kenapa Yesus katakan demikian? Yesus katakan kalau penginjilan itu, pemberitaan Injil itu tidak cukup sekali. Kalau kita kunjungi orang, tidak cukup sekali, selesai. Pokoknya aku pernah kunjungi kau sekali. Sudah. Jangan ngomong gak pernah kunjungi ya. Kalau aku beritakan Injil kepadamu, cukup sekali. Sudah itu selesai, aku pergi. Gak lagi datang. Kalau aku panggil kau datang ibadah, cukup sekali. Gak mau datang, gak mau lagi aku datang. Yang penting aku sudah pernah datang. Saudara sekalian, di sini Yesus mau katakan, penginjilan itu bukan peristiwa satu kali, tetapi continue, harus dijalankan terus. Kalau ada rumah tangga yang menerima kita, artinya mereka punya hati yang terbuka, ingin rindu firman Tuhan. Jangan kita pindah-pindah tempat. Kau jambut aku ya, kau rindu, cukup sehari. Aku pindah lagi ke situ. Besok aku pindah lagi ke rumah itu. Lusa saya pindah lagi. Nanti ada kesan apa? Oh, hamba Tuhan ini cari-cari tempat nyaman. Pindah-pindah terus, mungkin di sini tidak nyaman, cari lagi ke situ, cari tempat nyaman. Di mana nyaman dia pindah-pindah kayak kutu loncat. Nah, saudara sekalian, di sini mengatakan bahwa penginjilan, pekerjaan Tuhan butuh continue, untuk terus-menerus berkesinambungan. Karena tidak ada orang yang sekali kita injilkan langsung bertobat. Tetap butuh pelayanan yang terus-menerus. Kemudian Yesus mengingatkan murid-muridnya, kalau kamu menginjili di suatu rumah, mereka menolak, atau kamu masuk ke satu kota, kota itu menolak, jangan paksakan mereka terima. Tinggalkan kota itu, kebaskan debu di kasutmu, di kakimu. Saudara sekalian, di sini Yesus mengatakan, beritakan firman Tuhan, jangan dengan paksaan. Orang nggak mau nerima, itu hak dia, itu kebebasan dia, nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu dimusuhin. Yang penting ku sampaikan firman Tuhan, ajakan Tuhan, keselamatan Tuhan ku tampilkan kepadamu. Kalau kamu tidak menerima, berkat itu kembali kepada kita. Karena Yesus katakan apa? Berikan salam kalau kau masuk ke rumah. Kalau mereka tidak layak terima salam itu kembali kepadamu. Saudara sekalian, gak perlu dipaksa-paksa. Tetapi kenapa harus kebaskan debu? Rupanya ada peraturan di orang Yahudi. Kalau daerah yang di luar Yahudi, orang-orang itu mau masuk ke daerah Yahudi, sampai perbatasan, debu-debu yang daerah kafir itu harus dikebaskan dulu. Jangan bawa debu daerah kafir masuk ke daerah penghuni orang Yahudi, karena itu najis. Makanya Yesus katakan apa? Kalau orang tidak terima, keluar, kebaskan debu kakimu. Artinya orang yang tidak menerima itu, mereka anggaplah mereka itu orang kafir, orang yang tidak menerima Tuhan sekalipun dia orang Israel. Siapapun dia, mau dia jenderal, mau dia panglima, kebaskan itu. Mereka sama dengan orang kafir di hadapan Tuhan, dan mereka akan menanggung hukuman daripada Tuhan. Saudara sekalian, menolak Tuhan akan ditolak oleh Tuhan, bahkan hukumannya berat.
Di dalam Matius mengatakan hukuman itu lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Mengerikan kan? Karena Sodom dan Gomora itu dibasmi oleh Tuhan. Berarti orang yang menolak firman Tuhan, orang yang menolak anugerah Tuhan, bagiannya adalah kebinasaan. Itu sudah pasti. Nah, saudara sekalian, setelah Yesus selesai mengajar murid-muridnya, Alkitab mengatakan apa? Murid-muridnya pergi. Mereka lakukan seperti apa yang Yesus ajarkan. Saudara sekalian, kita tiba di ujung khotbah kita. Ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti aku mengajar kamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus katakan ini tidak hanya kepada 12 muridnya, tidak hanya kepada rasul-rasulnya, tetapi Alkitab mengatakan kurang lebih 500 orang ada di situ. Saudara sekalian, Yesus mengutus dengan amanat agung, bukan hanya kepada muridnya, kepada kita semua pada hari ini. Karena Paulus mengatakan apa di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20? Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi saudara sekalian, sadarkah kita? Ketika kita memilih, ketika kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan mau kita supaya meneruskan pelayanannya. Sadar enggak kita? Ketika kita dipilih Tuhan jadi anaknya, ketika kita dididik di dalam rumahnya, dalam pengetahuan Tuhan, Tuhan punya maksud supaya kita melanjutkan pelayanannya. Saudara sekalian, Matius pasal 10 ayat 8, Yesus katakan, bila apa yang kamu terima secara cuma-cuma, berikanlah juga secara cuma-cuma. Itulah ajaran Tuhan kepada semua orang yang diutusnya. Kita hari ini sudah menerima banyak berkat Tuhan secara cuma-cuma. Kita tidak bayar apa-apa, kita diberkati. Jadi Tuhan mau kita jadi utusannya, bagikanlah itu dengan cuma-cuma. Lengkapilah dirimu dengan kuasa Tuhan, dan jadilah utusan Tuhan yang setia, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berita Injil bisa tersiar, jiwa-jiwa boleh diselamatkan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Sekalipun firman Tuhan ini mungkin agak panjang, tapi kami mohon Roh-Mu tetap bekerja Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami mau menyerahkan diri kami menjadi utusan-Mu. Beri kami kemampuan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mematuhi apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan nasihatkan, sehingga kami akan menjadi utusan yang melakukan apa-apa yang seperti Engkau ajarkan, yang seperti Engkau teladankan bagi kami. Jangan kami melakukan usaha kami sendiri, jangan kami lakukan kehendak kami sendiri di dalam pelayanan-Mu, tetapi kami lakukan itu demi kemuliaan Tuhan dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.